Pada dasarnya, transmisi matic memiliki tujuan yang sama dengan transmisi lainnya, yakni menyalurkan energi berupa ledakan dari piston yang menjadi torsi pada bagian crankshaft, dan energi ini dilanjutkan hingga ke bagian roda kendaraan melalui transmisi yang digunakan di kendaraan tersebut. Namun yang membedakan CVT dengan jenis transmisi lainnya adalah pada perpindahan rasio transmisi yang dihasilkan oleh CVT terjadi secara terus-menerus atau kontinu, seirama dengan kecepatan dari putaran mesin. Sehingga perpindahan yang terjadi secara otomatis ini dapat meningkatkan kepraktisan, kenyamanan, dan kualitas berkendara yang lebih baik, karena pengendara tidak harus mengatur transmisi. Terdapat 3 komponen utama yang memegang peranan penting pada CVT. Yang pertama adalah primary shift, yang kedua adalah secondary shift, dan yang ketiga adalah V-belt. Prinsip kerja dari transmisi ini dimulai dari energi berupa torsi yang dihasilkan pada bagian dapur pacu yang memutar crankshaft. Lalu energi berupa putaran dari crankshaft inilah yang disalurkan ke bagian primary shift, dimana seperti yang bisa kita lihat, bahwa primary shift ini juga terhubung dengan kelompok puli belakang atau yang biasa kita sebut sebagai secondary shift melalui sabuk CVT berbahan karet yang biasa disebut sebagai V-belt. Dan kombinasi dari ketiga komponen inilah yang menentukan besaran output berupa torsi dan kecepatan yang tersalurkan ke bagian gardan belakang hingga ke roda kendaraan. Sebenarnya sistem transmisi ini memiliki sistem kerja yang sangat simpel dan sederhana. Karena pada dasarnya tujuan utama dari transmisi ini hanyalah menggeser diameter V-belt pada kedua posisi puli, yaitu puli pada bagian primary shift dan juga puli pada bagian secondary shift. Dimana semakin cepat putaran mesin, maka diameter V-belt pada primary shift akan membesar, dan sebaliknya semakin cepat putaran mesin, maka diameter V-belt pada secondary shift akan semakin mengecil. Hal ini bisa terjadi karena roller yang berada di bagian primary shift mengalami tekanan sentrifugal seirama dengan semakin tingginya putaran mesin. Daya sentrifugal yang semakin tinggi inilah yang mendorong salah satu mangkuk pada primary shift dan menyebabkan V-belt semakin bergerak ke arah diameter luar pada bagian primary shift ini. Lalu, semakin besar diameter V-belt pada bagian primary shift, maka menyebabkan V-belt pada bagian secondary shift pun tertarik, yang artinya spring pada bagian secondary shift mengalami tekanan, dan diameter V-belt pada bagian secondary shift pun semakin mengecil. Perubahan rasio antara kedua puli ini juga merubah output yang tersalurkan ke bagian gardan hingga ke roda belakang. Yang semula output yang dikeluarkan oleh transmisi ini memiliki torsi yang besar dan kecepatan putaran yang rendah, berubah menjadi output dengan torsi yang semakin mengecil, tetapi memberikan kecepatan putaran yang lebih cepat pada gardan hingga ke roda. Namun, output tersebut tidak tersalurkan begitu saja ke bagian gardan dan roda. Karena pada dasarnya untuk mendapatkan start yang halus serta menjaga kestabilan putaran mesin agar mesin tidak mati saat menerima beban, diperlukan sekumpulan part yang berfungsi sebagai komponen penghubung atau pemutus putaran mesin. Pada CVT juga tentunya memiliki komponen-komponen ini, di mana komponen-komponen ini terdiri dari kanvas coupling atau clutch housing, dan juga clutch carrier. Untuk cara kerja dari clutch ini adalah pada saat CVT berada di posisi stasioner atau idle, clutch tertahan oleh spring atau pegas yang saling menghubungkan clutch yang satu dengan clutch yang lainnya dan menyebabkan clutch housing bebas dari gesekan, yang artinya tidak ada putaran yang bisa disalurkan ke bagian gardan dan roda. Namun, begitu mesin mulai beroperasi dan memutar transmisi pada CVT, maka terjadi daya sentrifugal di bagian clutch atau kanvas. Semakin cepat putaran yang diberikan pada clutch, maka daya sentrifugal akan semakin besar seiring dengan meningkatnya putaran mesin. Dan ketika daya sentrifugal sudah lebih besar dibandingkan daya tarik pada pegas, maka clutch akan bergerak ke arah diameter luar hingga menyentuh dan mencengkeram bagian clutch housing. Output dari mesin pun diteruskan ke gardan hingga ke bagian roda. Semakin cepat putaran mesin, maka semakin kuat pula genggaman clutch terhadap housingnya. Lalu selanjutnya, saat mesin mulai mengurangi kecepatan,
maka tekanan yang diberikan oleh daya sentrifugal terhadap roller akan semakin melemah, dan spring yang berada di bagian secondary shift akan mendorong dan menyesuaikan posisi diameter V-belt di kedua puli. Semakin lambat dan lemah putaran mesin, maka semakin lemah daya sentrifugalnya. Yang artinya ketika daya sentrifugal lebih lemah dibandingkan daya dorong yang terdapat pada spring, maka akan menggeser posisi V-belt kembali ke posisi awal. Sama halnya pada bagian clutch. Ketika daya sentrifugal pada clutch lebih lemah dibandingkan daya balik atau daya tarik pada bagian spring, maka clutch akan kembali ke posisi semula dan energi putaran yang diterima oleh clutch housing akan terputus. Lalu bagaimana ketika CVT melewati medan berat seperti tanjakan atau ketika membawa barang yang berat? Bukankah hal tersebut akan memberikan beban dan memaksa V-belt untuk bergeser ke arah diameter dalam pada bagian secondary shift? Pada transmisi CVT, masalah ini dapat ditanggulangi oleh komponen yang bernama torsi cam, di mana komponen ini memiliki rel dengan sumbu diagonal. Rel inilah yang berfungsi untuk menanggulangi beban berat yang datang dari arah roda. Saat kendaraan melewati medan berat seperti tanjakan, maka torsi cam akan mendorong secondary shift mendekati fixed shift. Tujuannya agar rasio V-belt pada secondary shift dan juga primary shift tetap berada di posisi yang paling ideal untuk menghasilkan output torsi yang tetap maksimal. Dan pada saat beban pada roda berkurang, maka torsi cam akan memberikan tekanan pada spring untuk mengurangi diameter pada secondary shift dengan tujuan mengurangi torsi dan meningkatkan kecepatan putaran output yang akan disalurkan hingga ke roda. Sekarang kita bahas kelebihan dan kekurangan dari transmisi CVT ini. Kita bahas dari kelebihannya terlebih dahulu. Untuk kelebihan yang pertama dari transmisi CVT ini adalah perubahan rasio V-belt yang halus. Karena pada transmisi ini putaran rasionya seirama dengan putaran mesin. Untuk kelebihan yang kedua adalah memberikan kesan fun to drive karena kita tidak perlu melakukan gear shifting. Lanjut. Kelebihan yang ketiga adalah akselerasi yang lebih cepat dibandingkan transmisi yang lainnya. Kenapa bisa seperti itu? Karena seperti yang kita bilang tadi, di transmisi ini tidak perlu gear shifting. Di mana gear shifting itu biasanya memberikan jeda saat melakukan proses kopling dan perpindahan gigi yang mengurangi akselerasi pada kendaraan. Yang keempat, dan karena perkembangannya hingga saat ini, konsumsi BBM yang diberikan oleh mesin CVT itu jauh lebih efisien. Dikarenakan ketepatan antara rasio puli terhadap torsi pada RPM tertentu yang semakin tepat dan semakin seimbang. Lalu yang kelima, yang terakhir, saat ini transmisi CVT sudah bisa memberikan output dari mesin hingga ke roda dengan tingkat efisiensi yang tinggi, yakni ada di kisaran 88%, yang artinya kendaraan dengan transmisi matic saat ini cenderung terasa lebih bertenaga saat digunakan. Itulah kelebihan dari CVT. Sekarang kita bahas untuk kekurangan dari CVT yang digunakan pada motor. Kekurangan yang pertama adalah dibutuhkannya RPM yang lebih tinggi pada saat start kendaraan dibandingkan dengan transmisi lainnya. Karena untuk dapat menghubungkan clutch dibutuhkan daya sentrifugal yang cukup. Lalu kekurangan yang kedua pada CVT yang digunakan pada motor adalah tidak cocok dipasangkan di kendaraan yang memiliki torsi yang tinggi karena masih menggunakan V-belt berbahan rubber. Lalu kekurangan yang ketiga adalah biaya maintenance yang sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan transmisi manual. Hal ini disebabkan dari gesekan yang cukup besar antara primary shift, V-belt, dan juga secondary shift, yang membuat ketiga komponen ini cenderung lebih cepat aus. Lalu kekurangan yang terakhir, yang keempat adalah rasio puli yang tidak bisa diatur sesuai kebutuhan.